Usai menempuh perjalanan selama 9 jam dari Padang, Sumatera Barat, jenazah AKP Rianto Ulil Ansyar tiba di Terminal Kargo Bandara Sultan Hasanuddin. Kedatangan jenazah disambut dengan upacara kedinasan Polri yang dipimpin langsung oleh Kabag SDM Polrestabes Makassar AKBP Muhammadok dan dihadiri sejumlah petinggi dari Polda Sulawesi Selatan dan Polda Sumatera Barat. Isak tangis keluarga pecah menyambut kedatangan jenazah Ajun Komisaris Polisi Rianto Ulil Ansyar di rumah duka di Jalan Antang Raya Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Sebelum tragedi penembakan, korban sempat meminta doa keluarga usai mendapatkan tugas yang dinilai cukup berat. Almarhum ini kan orangnya paling baik sama keluarga, penyayang, semua kesehatan beribadah, tugas loyal sekali, berani orang Makassar bilang, biar risikonya itu dia. Cuma pas waktu bulan lalu datang, menurut mamanya dia mohon doanya untuk karena tugasnya yang berat. Di mata keluarganya, almarhum AKP Rianto merupakan sosok pemberani dan bertanggung jawab saat bertugas sebagai polisi. Selain itu, almarhum juga dikenal baik dan sayang keluarga. Keluarga tak menyangka korban harus meregang nyawa dengan cara yang tragis. Kami tentunya sangat prihatin, kaget ya. Tidak disangka ini anak pergi dengan peristiwa begitu macam itu. Iya. Di mana anak ini kan melaksanakan tugas yang baik. Iya. Tapi ada oknum yang mungkin terlibat dalam tambang galian C sana itu. Iya. Jadi tidak puas penanganan ini. Ya. Sudah emosi dia. Almarhum AKP Rianto Ulil Ansyar merupakan lulusan Akademi Kepolisian tahun 2012 dan mulai menjabat sebagai Kasat Reskrim Polres Solok Selatan sejak 24 November 2023 lalu. Bagaimana pengusutan kasus penembakan yang menyebabkan kematian oleh anggota kepolisian? Saat ini sudah bersama saya anggota Komisi Kepolisian Nasional Supardi Hamid. Kasus yang menghebohkan di Solok Selatan karena konflik internal sesama anggota polisi, akhirnya ada satu anggota Polri yang tewas dan diduga motifnya ini karena membackingi tambang ilegal. Bagaimana Kompolnas juga mengusut kasus ini? Ya, kasus ini juga sedang berproses. Ya, kalau etiknya sudah selesai kemarin, yang bersangkutan sudah di PTDH, artinya ada tindakan yang memang secara etik melanggar etik secara berat gitu ya, sampai kemudian di PTDH. Dan kemudian kita juga melihat peristiwa ini sebagai gambaran yang lebih luas lagi. Kita tidak melihatnya dalam satu peristiwa saja, bahwa ini ada mekanisme yang harus dilakukan lebih ketat lagi, terutama adalah pengawasan dalam penggunaan senjata gitu ya, kemudian memastikan pengawasan melekat itu betul-betul dilaksanakan pada semua tingkatan, sehingga kemudian kasus-kasus semacam ini tidak lagi terulang. Karena kalau sampai ada kemudian personil polisi terlibat pada kegiatan ilegal, maka ini perlu dilakukan evaluasi terkait misalnya dengan penempatan personil. Apakah yang bersangkutan sudah ditempatkan terlalu lama di situ sehingga kemudian memiliki engage dengan pelaku-pelaku kegiatan ilegal. Ini juga dalam mekanisme SDM perlu dipertimbangkan kembali terkait dengan tour of duty, tour of area di dalam manajemen sumber daya manusia. Oke, ini kan terkait dengan motif kalau benar karena ada masalah membackingi pelaku tambang ilegal. Bagaimana kemudian ini membuka ada kesalahan sistem dari pengawasan juga di internal Polri-nya? Bagaimana kemudian evaluasinya? Pak Supardi tadi Anda menyebut seharusnya tour of duty bisa lebih, penyegaran lebih banyak dilakukan gitu.
Ya, dari sisi pengawasan memang pengawasan melekat itu yang paling penting, karena pengawasan ini kan berlaku efektif terus-menerus gitu ya. Kemudian dari sisi evaluasi terhadap SDM juga perlu dilakukan secara terus-menerus, dilakukan secara berkala, mengevaluasi penempatan mereka sehingga kemudian tidak mendorong mereka untuk terlibat pada kegiatan-kegiatan di tempat mereka bertugas yang kegiatan semacam itu adalah kegiatan ilegal misalnya. Jadi langkah-langkahnya harus betul-betul langkah yang tidak hanya pada kasus ini, pada banyak kasus juga harus dipastikan agar peristiwa semacam ini tidak terjadi gitu ya. Oke. Usai penembakan tragis, jenazah AKP Rianto Ulil Ansyar dimakamkan di Taman Makam Sirina PC, Makassar, Sulawesi Selatan. Kapolri juga memberikan kenaikan pangkat luar biasa anumerta kepada AKP Rianto Ulil yang gugur dalam bertugas. Proses pemakaman AKP Rianto Ulil dilakukan secara upacara kedinasan Polri yang dipimpin langsung oleh Kapolda Sulawesi Selatan, Irjen Pol Yudiawan Wibisono. Kapolda Sulawesi Selatan juga membacakan amanat Kapolri atas kenaikan pangkat luar biasa almarhum 1 tingkat dari sebelumnya, AKP, menjadi Kompol Anumerta. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo memerintahkan agar pelaku penembakan segera ditindak tegas dan kasusnya diusut tuntas. Yang jelas Pak Kapolda sudah melaporkan kepada saya terkait peristiwa yang terjadi dan saya minta untuk mendalami motifnya. Namun yang jelas saya sudah perintahkan agar kasus itu diproses tuntas terhadap pelakunya, oknum, pelaku dari institusi agar ditindak tegas apakah itu proses etik maupun pidananya. Apalagi kalau kemudian motifnya kemudian ternyata dilakukan terhadap hal-hal yang selama ini kita anggap mencederai institusi. Saya minta siapapun, apapun pangkatnya, tindak tegas secara kritis. Ketua Komisi 3 DPR RI Habibur Rahman mengecam keras aksi penembakan yang dilakukan sesama polisi. Politisi Partai Gerindra itu juga meminta Kapolri untuk mengevaluasi secara berkala anggotanya terkait penggunaan senjata api. Dan kami mengutuk keras ya perilaku brutal oknum Kapak Ops tersebut yang melakukan penembakan. Kami meminta peristiwa ini diusut secara tuntas, baik kasus penembakan hingga tewasnya ya maupun kasus yang melatar belakangi terjadinya pertikaian ini. Kami juga pengen tahu bagaimana pemantauan ya kelayakan anggota ini menggunakan senjata. Apakah ada mekanisme semacam medical check up-nya ya dalam konteks kematangan kejiwaannya untuk memegang senjata yang dilakukan secara rutin tiap tahun atau seperti apa? Ya karena ini jangan sampai terulang lagi. Apa yang terjadi pada AKP Rianto Ulil Ansyar menambah deretan kasus kematian di internal kepolisian akibat konflik sesama polisi. Sebelumnya pada Juli 2023, Bribda Ignatius Dwi Frisko tewas diduga akibat kelalaian rekan sesama polisi Bribda IMS yang pada saat itu ingin menunjukkan senjata api. Kemudian pada Juli 2022, Brigadir Yosua Huta Barat tewas usai ditembak rekan sesama polisi Barada Richard Eliezer atas perintah atasan mereka Ferdi Sambo. Almarhum Brigadir Yosua diduga melakukan pelecehan seksual kepada istri pelaku Putri Chandrawati. Kasus tembak mati oleh polisi juga terjadi di Semarang, Jawa Tengah. Apa penyebab oknum polisi itu melepaskan timah panasnya?
Selengkapnya hanya di iNews Files sesaat lagi. Mirip dengan kasus Brigadir Joshua gitu. Ada upaya Verdi Sambo. Verdi Sambo, ada upaya menutup-nutupi dan ini menyedihkan sekali.